Ya, di zaman Nabi itu pernah ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Abu Bakar ini menikah dengan Atikah binti Zaid. Bisa dibilang ini wanita paling cantik pada zaman itu. Buktinya apa? Setelah menikah, Abdullah bin Abu Bakar ini gak pernah keluar rumah dan gak pernah pergi ke masjid. Jadi gak pernah sholat berjamaah. Nah, akhirnya ada sahabat yang lain protes ke Abu Bakar As-Siddiq, kenapa anaknya gak pernah ke masjid? Akhirnya diontrog ya sama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah melihat di rumahnya ternyata istrinya begitu cantik, Abu Bakar langsung paham bahwa ini penyebabnya. Maka beliau kemudian mengatakan, ceraikan istri kamu. Karena anak berbakti itu ya, dan ini bukan perintah maksiat, maka Abdullah bin Abu Bakar langsung menceraikan. Tapi setelah itu Abdullah bin Abu Bakar ternyata belum juga ke masjid. Setelah didatangi lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq, ternyata sedang menangis, ya paham Abu Bakar As-Siddiq. Maka kata beliau, oh ya sudah, rujuk lagi katanya. Maka rujuk lagi dengan Atikah binti Zaid dan kemudian membuat sebuah janji setia. Ya, membuat janji setia bahwa kalau saya meninggal duluan, Atikah tidak akan menikah lagi. Kalau Atikah meninggal duluan, maka Abdullah bin Abu Bakar juga tidak akan menikah lagi. Seperti itu. Jadi intinya apa? Seorang istri jangan sampai mencegah suaminya untuk sholat berjamaah ke masjid. Kalau punya mertua seperti Abu Bakar gitu ya, itu bahaya seperti itu. Ya, jadi Atikah binti Zaid menikah dengan Abdullah bin Abu Bakar dan akhirnya saling berjanji setia untuk tidak menikah lagi kalau salah satu di antara mereka itu meninggal dunia. Dan akhirnya Abdullah bin Abu Bakar meninggal lebih dulu, cuma beberapa hari setelah Rasulullah SAW meninggal duluan. Nah, setelah itu habis masa iddah, datanglah Khalifah Umar bin Khattab. Tentunya ini setelah masa Khalifah Abu Bakar berlalu, masuk masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau datang ke rumahnya Atikah binti Zaid melamar. Bingung Atikah binti Zaid, ini bagaimana? Karena saya sudah berjanji. Akhirnya diskusi dengan keluarganya, sepakati untuk membayar kafaroh sumpah. Jadi sumpahnya dibayar dan akhirnya menikah dengan Khalifah Umar bin Khattab. Namanya Atikah binti Zaid ini. Dan akhirnya nanti Khalifah Umar bin Khattab terbunuh. Menjanda lagi. Nah, setelah menjanda, datanglah Zubair bin Awam melamar Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid awalnya menolak. Kenapa? Karena Zubair bin Awam ini seorang laki-laki yang tipikal pencemburu. Istri-istrinya dilarang pergi ke masjid. Nah, Atikah dari pengalaman terdahulu, gara-gara melarang suaminya ke masjid, bukan melarang sebetulnya ya, suaminya tidak pernah ke masjid, diceraikan ya, perintah mertuanya. Nah, setelah itu Atikah rajin ke masjid, walaupun beliau seorang perempuan dan memang tidak boleh dilarang perempuan itu sholat di masjid. Nah, ketika mau menikah dengan Zubair bin Awam, Atikah minta syarat. Boleh saya menikahi kamu, tapi kamu jangan melarang saya ke masjid. Tadinya ragu-ragu gitu ya, yang namanya Zubair bin Awam itu. Dan akhirnya ya diputuskan untuk menerima syaratnya. Akhirnya menikah, dan betul setelah menikah Atikah binti Zaid pergi ke masjid, Zubair cemburu. Tapi karena sudah jadi syarat, ya beliau tidak bisa melanggar syarat itu. Cuma yang namanya laki-laki kan pintar gitu ya, dalam tanda petik. Akhirnya pada suatu hari Atikah disuruh duluan pergi ke masjid, Zubair belakangan. Tapi tidak betul-betul belakangan. Ya. Setelah sampai di perempatan jalan, Atikah bin Zaid ini, tempat itu gelap. Tiba-tiba ada seseorang yang lewat dan memukul bagian belakang Atikah bin Zaid. Setelah bertemu dengan Zubair, kata Atikah, Pak, mulai besok saya nggak akan ke masjid. Loh, kenapa? Kan saya nggak melarang kamu. Memang kamu nggak melarang saya, tapi tadi ada yang menepuk bagian belakang saya, seperti itu. Kata Zubair di belakang, dia di dalam hati, ini kalau kita ya, itu teh saya yang nepuk tuh gitu ya. Sehingga tanpa harus melarang istrinya nggak ke masjid. Nah,
Setelah itu kemudian Atikah binti Zaid menjanda lagi. Kenapa? Karena Zubair bin Awam syahid juga. Sama seperti suami pertama Abdullah bin Abu Bakar syahid, Umar syahid, kemudian Zubair syahid. Dilamar lagi sama Ali bin Abi Thalib, tapi ditolak. Datang anaknya Ali, yaitu Husain bin Ali. Wah, tadi bapaknya yang datang, sekarang anaknya. Akhirnya nikah dengan Husain, gitu ya. Dan nanti Husain syahid juga, gitu. Sehingga ada yang berkomentar, siapa yang ingin mati syahid menikahlah dengan Atikah binti Zaid, katanya.